Perjalanan hidup kami selalu dari kemenangan kepada kemenangan. Itu yang kami rindukan Tuhan, terjadi atas setiap kami. Tolong kami, mampukan kami. Dan kami tahu kemenangan hanya dapat kami raih ketika kami boleh belajar daripadamu. Firman-Mu yang akan menuntun kami, yang akan menyingkapkan setiap hal yang masih tersembunyi dalam hidup kami. Dan Engkau sendiri dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan memberikan kepada kami hikmat, pengertian dan pewahyuan yang baru. Biar malam ini Tuhan, kami tidak akan pernah sama saat kami datang. Kami pulang boleh membawa kekuatan yang baru, yang memastikan hidup kami ada di dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Bapa, mari Engkau berbicara, Engkau bekerja atas kami. Dan Engkau sendiri yang bekerja, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan yang Kau taruh sendiri Tuhan. Dan itulah perkataan, bukan perkataan manusia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat malam. Malam ini dalam doa dan pergumulan saya untuk menyampaikan firman ini, saudara-saudara, saya membaca di Mazmur dan itu menjadi sebuah pertanyaan, pergumulan. Dan ketika saya berdoa, Tuhan mau ini disampaikan dari setiap apa yang saya renungkan, yaitu tentang perjanjian, sumpah dan ketetapan Tuhan. Mari kita akan baca dari Mazmur 105 ayat 8, 9 dan 10. Demikian bunyinya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ada hal-hal yang menurut saya awalnya saya merenungkan ini sedikit aneh ya. Dikatakan perjanjiannya, firman perjanjiannya itu kepada Abraham, diikatkan kepada Abraham. Dan kemudian sumpahnya kepada Ishak. Dan kemudian ketetapannya bagi Yakub. Dan yang terakhir perjanjian kekal bagi Israel. Saya waktu membaca ini, oh sama Abraham itu Tuhan membuat perjanjian, tapi sama Ishak sumpah, sama Yakub ketetapan, dan sama Israel perjanjian kekal. Saya merenungkan ini berhari-hari. Tuhan taruh di dalam hati saya untuk malam ini saya sharekan. Tapi saya tahu pasti masih ada yang lebih dalam lagi yang Tuhan mau katakan. Tapi mari saya mau berikan apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Ayat 8 dan ayat 9 bagian A mengatakan, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham. Jadi terhadap Abraham Tuhan menyatakan membuat sebuah perjanjian sampai kepada 1000 angkatan. Apa itu perjanjian? Nah, saudara, saya tidak lebih pandai dari Ibu Nani soal perjanjian, tapi ya yang saya tahu namanya perjanjian itu kesepakatan dua pihak atau lebih ya, yang kita semua saling mengikat, saling terikat dengan perjanjian. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhan itu membuat sebuah perjanjian dengan Abraham dengan cara dia mengikatkan diri, yang diikatnya dengan Abraham. Jadi ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, secara otomatis perjanjian itu mengikat dua belah pihak, baik Abraham, terutama Tuhan sendiri. Ada bagian di mana Tuhan menyatakan dan dia akan lakukan apa yang dia janjikan itu. Jadi perjanjian itu yang saya dapatkan adalah kesepakatan dari dua pihak yang saling mengikat. Saya akan mengambilkan contoh dari Kejadian 21 ayat 12 dan beberapa ayat berikutnya.
Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ini peristiwa pada waktu sudah ada Ismail. Sudah Ismail dan sudah ada Ishak. Dan kemudian Ismail dan Ishak sedang bermain-main. Kemudian tiba-tiba Sarah itu bilang, usir itu hambamu dengan Ismail. Bagaimanapun juga Ismail adalah anaknya Abraham. Asli anaknya, bukan anak angkat. Jadi bagaimana hati seorang bapak ketika mendengar itu anaknya sendiri harus suruh pergi. Dia kesal. Tapi kemudian Tuhan bilang, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budak itu. Dalam semua yang dikatakan Sarah kepadamu, engkau harus dengerin. Karena yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ini kita ingat ya. Jadi keturunan yang disebut keturunannya Abraham itu cuma yang dari Ishak. Selanjutnya kita akan lihat di dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Saat Tuhan minta Ishak dipersembahkan sebagai korban. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Jadi Tuhan, di depan Tuhan juga cuma satu anaknya, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi di sini kita bisa tahu bagaimana Tuhan itu memerintahkan Ishak untuk dikorbankan. Kalau kita ada di posisi Abraham, kira-kira kita gimana? Diam aja? Gak ada ceritanya Abraham bilang, Tuhan, masa dikorbankan? Kan kamu udah janji bahwa keturunanku itu dari Ishak. Tapi nggak tertulis seperti itu. Karena kita lihat pagi-pagi berikutnya Abraham sudah melakukan itu. Nah, kita akan baca dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 17 dan selanjutnya dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu. Jadi sudah ada perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Menurut saya ini bukan hal yang biasa. Saat itu belum pernah terjadi orang mati dibangkitkan. Jadi kalau mungkin kita berpikir ya nggak tahu lah. Kalau saya barangkali saya akan mikir gini, ya udahlah Tuhan, kamu katanya mau Ishaknya buat keturunanku, tapi sekarang dikorbankan. Tapi nggak apa-apalah, Tuhan itu bisa bikin Ishak kedua, Ishak ketiga kok. Biar udah tua juga Sarah kan masih bisa melahirkan. Mungkin kita berpikir begitu. Kita mungkin tidak pernah terpikir bahwa orang mati akan bisa dibangkitkan dan Allah bisa berkuasa untuk membangkitkan. Tetapi di sini kita lihat bahwa di dalam ayat 17 tadi dikatakan karena iman maka Abraham taat kata, dan dia terima itu janji, dan dia bisa berpikir sampai pikirannya bahwa Tuhan itu nanti bisa dan berkuasa membangkitkan orang mati dengan peristiwa belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu peristiwa Lazarus mati aja kita tahu Maria dan Marta, ya Tuhan nanti dibangkitkannya waktu kebangkitan, hari kebangkitan. Padahal mereka juga sudah tahu dan sudah pernah belajar tentang Ishak dikorbankan di Tauratnya. Tapi tetap pada waktu itu kita melihat bahwa istimewa sekali Abraham ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apa itu yang namanya perjanjian? Kalau saya melihat gini, perjanjian itu pengikatan diri dari dua pihak tadi, antara Tuhan dan Abraham.
Tuhan berjanji dan dia berkuasa untuk menepati janjinya. Tapi perlu wadah, yaitu iman. Iman Abraham yang membuat itu terjadi. Dikatakan Abraham percaya banget Tuhan itu bisa bangkitkan. Dia tahu banget kalau Ishak tetap sebagai anak tunggalnya yang akan disebut keturunannya lewat Ishak. Jadi dia tahu berarti Ishak tuh gak bakal mati. Kalau mati pun pasti dibangkitkan. Iman yang ajaib menurut saya. Kita lihat lagi peristiwa Abraham lagi. Kita lihat dari Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini Ishak belum lahir. Satu hari Tuhan kan janjikan keturunan, tapi gak datang-datang. Dan kemudian Abraham bilang, nanti juga Eliezer hambaku kok yang bakal mewarisi. Kata Tuhan, enggak. Coba kamu keluar, lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Bisa kamu menghitung? Segitu banyaknya nanti keturunanmu. Hebatnya Abraham langsung percaya. Dan Tuhan bilang kebenaran. Perjanjian antara Tuhan dan Abraham terjadi. Tuhan Allah yang sanggup dan berkuasa menepati janji. Tapi perjanjian itu harus juga diresponi dengan percaya, dengan iman. Itu yang dikatakan tadi di awal bahwa dengan Abraham aku mengikatkan diri dengan sebuah perjanjian. Dan kita lihat bahwa dengan iman perjanjian. Tapi kita bisa lihat sekarang ya di Mazmur berikutnya. Mazmur 105 ayat 9b. Lanjutan dari ayat tadi, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Kenapa sama Ishak kok sumpah ya? Kok bukan tadi kan perjanjian pada Abraham, ini Ishak. Dalam renungan saya, sumpah itu dengan melihat beberapa ayat, sumpah adalah ikrar atau kesanggupan Allah yang disampaikan kepada Ishak tentang janjinya kepada Abraham. Jadi janjinya sama Abraham, tapi dia menyampaikan ikrarnya kepada Ishak. Dan dalam sumpah itu kita bisa melihat bahwa Ishak itu, kalau saya merenungkan tentang hidupnya Ishak, aduh Ishak itu orang hoki gede banget ya. Kalau kita cerita hoki gitu ya, Ishak itu orang yang istimewa. Dia itu dapat warisan iman, dapat warisan harta benda, dapat warisan banyak dari Abraham, mengenal Tuhan. Dan sepertinya Ishak itu diem aja gitu ya, diem, tapi Tuhan udah kasih terus gitu. Dan itu yang kita lihat. Mari kita lihat pada waktu Kejadian 26 ayat 1 dan 2. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Lanjut. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka, ini sumpahnya Tuhan, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ini yang disampaikan kepada Ishak. Ya mirip-mirip janji lah. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi akhirnya Tuhan itu bilang begini, kamu jangan pergi ke Mesir, kamu kesini aja baik-baik di sini di Gerar. Dan apa yang kita lihat, bagian dari Ishak adalah ya sudah nurut gitu ya. Memang kalau kita lihat Ishak itu mewakili orang-orang yang nurut. Waktu mau dikorbankan ya diikat, kok nggak berontak ya, kok nggak lari ya, papa yang bener aja, masa
seorang ayah mau nyembelih saya gitu. Enggak ya, kita nggak tahu lah. Tapi nggak ada ceritanya begitu di Alkitab. Nah kemudian saat Tuhan bilang jangan ke sana, jangan ke Mesir, kelaparan sudah di sini. Pokoknya aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, katanya. Nah kemudian kita lihat ayat 12 dan 13. Maka nurut Ishak, nabur sebagaimana dia lakukan pekerjaan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, yaitu Ishak itu, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Di sini saya tidak ingin mengajakkan bahwa ayo kita semua pasti menjadi kaya. Percayalah, kita itu kaya, kerajaan Allah itu sudah menjadi milik kita juga ya. Tapi yang mau saya katakan ini, Ishak ini nggak ngapa-ngapain, cuma dia nurut aja tanpa iman. Nggak ada ditulis pakai iman. Tuhan menyatakan sumpahnya kepada Ishak karena sebuah ketaatan. Jadi di sini memang beda. Ketika Tuhan berjanji membuat perjanjian dengan Abraham, Abraham itu harus meresponi dengan percaya, harus meresponi dengan iman. Tapi pada waktu janji itu dinyatakan kepada Ishak, rasanya Ishak nggak ngapa-ngapain. Artinya nggak, Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya di sini di Gerar ini aku pasti diberkati seperti yang ngomong-ngomong. Nggak ada begitu. Nurut aja. Ketika itu Tuhan terjadi seperti itu. Saya jadi teringat ya. Saya itu renungkan ya. Tuhan sering membuat perjanjian kan sama kita. Tapi kapan Tuhan membuat sumpah? Tiba-tiba saya diingatkan peristiwa ketika praise and worship yang setiap pagi itu diawali di rumah saya. Nah, berjalan bertahun-tahun, berapa tahun ya? Mungkin ada 7-8 tahun, saya lupa. Bertahun-tahun, tapi Tuhan pernah janji, saya pikir itu sebuah janji. Tapi saya baru tahu ketika ini, oh itu tuh sumpah. Nanti Gracia jadi praise and worship pindah ke sini. Dan aku akan bangunkan kamu rumah. Nanti rumah saya itu dibangunkan. Saudara-saudara kalau yang pernah ikut praise and worship di rumah saya, awalnya di ruangan 3x4. Bisa bayangin 3x4 bisa masuk 33 orang. Sampai pintunya harus dibuka. Wes pokoknya dilipat-lipat lah, semua dilipat. Kemudian kami pindah di satu ruangan, saya punya ruangan lagi 8x9. Lumayan gede gitu ya. Nah Tuhan tuh bilang begini, nanti kalau itu pindah ke Gracia, kalau sudah gedungnya jadi, kamu akan tak bangunin rumah. Bagi saya seneng mau dibangunin rumah, tapi pakai apa? Gak punya uang sayanya gitu. Dan kami itu bisnis, suami saya itu kan punya pinjaman di bank. Pinjaman lunas, ngutang lagi. Lunas, ngutang lagi. Jadi kapan kelarnya utangnya? Apalagi suruh bangun rumah. Wong utangnya aja gak kelar-kelar. Lunas, utang lagi, lebih gede. Lunas, utang lagi, lebih gede gitu kan ya. Nah jadi waktu itu rasanya sih kayak gak mungkin gitu. Sampai suatu ketika pindahlah praise and worship ke Gracia. Waktu itu masih di upper room tuh, di upper room ya. Pindah ke sana. Saya tetap, kami ini berdua dengan suami saya tetap nggak punya iman untuk bangun rumah. Ya udahlah, rumah kami sih nggak jelek-jelek amat. Tapi rasanya pengen sih dibangunin rumah, pengen gitu. Tapi kami rasanya nggak punya iman. Dan saya pikir kalau saya masih punya utang di bank, saya bangun rumah kan kayaknya nggak masuk akal ya. Duitnya buat bayar bank aja gitu. Sampai kemudian saya itu dalam pergumulan, ayo bangun rumah. Ada beberapa orang, karena saya tuh tidak punya karunia ngimpi ya. Jadi ada orang yang datang ke saya, In, kayaknya kamu punya dapur baru deh. Gitu. Oh ya, gini dapurnya. Saya cuma diem. Nanti ada bilang gini, kayak ada rumahnya kamu, warnanya putih deh, In. Gini, orang lain lagi gitu. Jadi yang dikasih mimpi orang lain dan saya sendiri nggak pernah mimpi tentang rumah saya. Tapi
Kemudian saya diingatkan, kamu bangun rumah. Tapi saya cuma mikir bagaimana saya bisa bangun rumah gitu Tuhan. Sampai satu ketika Ibu Nani mimpi, saya pergi sama kamu naik mobil dan mobilnya itu masuk ke pasar katanya. Masuk ke pasar, terus saya itu tiap kali berhenti turun. Terus saya lihat, kalau di pasar kan sempit. Saya ngebayanginnya pasar Kanoman itu kan suka ada mobil yang masuk gitu. Saya bayangin gitu. Terus saya ngukur-ngukur. Oh cukup, ya udah masuk mobil lagi, jalan lagi. Tapi nanti lagi saya takut terempet, turun lagi, ngukur-ngukur gitu. Kemudian setelah itu saya dari mimpi itu saya tuh doa, Tuhan apa sih artinya? Artinya saya tidak bisa memakai yang tadi itu pujian mengatakan langit aja tidak bisa membatasi iman kita kan. Tapi saya membatasi, saya takut ngukur terus, ngukur pakai duit terus bagaimana mau bangun rumah. Maaf, saya itu orang sipil, ngerti bangun rumah itu nggak murah. Jadi saya tuh ngitung terus jadi nggak bakal jadi. Berarti waktu itu saya kerjanya ngukur terus. Kemudian saya bilang gini, Tuhan saya itu pengen rumah baru, pengen dibangunin rumah. Tapi ini gimana, kok saya ngukur-ngukur terus, menimbang-nimbang terus. Tapi saya terus bilang begini sama Tuhan, Tuhan ini utang gak pernah lunas. Lunas, bukan gak pernah lunas. Lunas, ngutang lagi. Lunas, ngutang lagi gitu. Jadi Tuhan, Engkau mau aku utang. Aku membangun rumah. Tapi kalau aku utang, pasti orang tuaku, mertuaku ngomel semua. Wong utang masih punya utang di bank kok kamu itu bangun rumah. Jadi Tuhan kasih saya modal lunas utang. Kasih modal dikit dong supaya saya bisa start mulai bangun rumah. Saya tahu setelah merenungkan ini saya mengerti itu sumpahnya Tuhan terhadap hidup saya. Saya gak pakai iman, mau imannya ngukur terus kayak gitu. Tapi dalam waktu 3 bulan gak tahu dari mana utang di bank itu lunas selesai. Saya bingung, bertahun-tahun gak lunas-lunas. Tiba-tiba ini lunas. Terus Tuhan kasih uang sama saya. Tiba-tiba ada uang di bank banyak untuk start bangun rumah. Walaupun ternyata tidak banyak ya. Karena setelah selesai saya baru kagum dengan, saya catat semua sih habisnya berapa, saya baru kagum. Tapi di situ saya melihat sumpah Tuhan ketika bilang engkau sudah mempersembahkan rumahmu untuk praise and worship sekian tahun. Kalau ini selesai aku akan bangunkan kamu rumah. Itu sumpah Tuhan. Dia ndak butuh iman saya, dia ndak butuh usaha saya ngumpulin duit. Itu sumpah. Kalau Tuhan sudah bersumpah, ajaib saudara, semua bisa jadi. Nggak perlu kitanya beriman, nggak perlu kita, saya nggak punya iman kok bangun rumah saudara-saudara. Tapi Tuhan paksa saya jalan di dalam kegenapan dari sumpahnya. Sama seperti Ishak, jangan pergi ke Mesir, kamu di sini aja tenang-tenang. Kerjain apa yang kamu kerjakan. Nabur ya naburlah. Dan Tuhan memberkati. Itu sumpah. Yang ketiga kita lihat. Yang ketiga Mazmur 105 ayat 10. Oh iya, saya tadi ada tambahan sedikit ya. Sayanya di sini kok nggak ada ya. Nggak ada tambahannya. Mazmur 115 ayat 1, 2 sampai 4 kalau ada. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ini semua orang-orang yang layak datang ke rumah Tuhan, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Dan ini yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kita sering kali ya ketika kita sudah ngomong sama orang, kita anggap kita udah janji adalah
Tapi kemudian kita hitung-hitung, oh ternyata nggak seperti perhitungan saya, rugi. Udahlah, nggak jadi, batal saja. Tapi orang yang bersumpah itu sudah tidak ngelihat rugi atau tidak rugi. Artinya apa? Firman Tuhan bilang begitu. Artinya Tuhan pun begitu. Ketika dia bersumpah sama kita, dia tidak akan ngelihat lagi kita itu, wih lagi baik nih, wih sungguh-sungguh nih. Udah sumpah ya, dia pasti genapi sumpahnya. Walaupun perhitungannya rugi. Menggenapkan sumpahnya sama kita tuh rugi. Tapi bagi Tuhan kalau yang namanya sumpah, dia pasti genapkan tanpa menunggu dari kita. Dan itu ajaib sekali. Indah sekali kalau Tuhan sampai bersumpah sama kita. Tapi tentu saja Tuhan inginkan kita tidak melupakan dia. Yang ketiga, Mazmur 105. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi aku. Nah, tadi perjanjian bagi Abraham, sumpah untuk Ishak, ketetapan bagi Yakub. Ketetapan itu adalah kalau menurut saya sebuah pernyataan atau peraturan yang berlaku tanpa mempertimbangkan pihak lain. Jadi kalau sudah ketetapan itu, ya itu yang sudah ditetapkan aturannya Tuhan. Itu yang menjadi ketetapan. Dan terhadap Yakub itu ketetapannya seperti itu. Kita lihat satu peristiwa kehidupan Yakub. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Pada waktu ya itu. Nah, kita lihat di sini Yakub itu memang terlalu sekali ya. Dia mau balik ke rumah ayahnya, nggak pamit sama mertuanya. Dia pergi aja nyelonong, ya, tentu dengan banyak alasan. Ya, dia pergi sampai kedengeran sama mertuanya. Yakub pergi melarikan diri, dikejarlah dia 7 hari. Pasti dengan niat-niat yang tidak baik. Tapi apa yang terjadi? Malamnya Laban mimpi, jaga baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Kalimatnya menarik sekali di firman Allah yang hidup. Pada malam itu Allah memperlihatkan diri kepada Laban kepadanya. Berhati-hatilah, jangan sampai engkau mengucapkan apapun terhadap Yakub, yang baik ataupun yang jahat, berkat ataupun kutuk. Jadi belum Tuhan itu sudah ngasih tahu ke Laban, kamu awas hati-hati ya. Kenapa Tuhan bilang gitu? Karena ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan Yakub. Yakubnya nggak tahu kalau dia dikejar, tapi Tuhan sudah ngedep dulu lah untuk Laban tidak boleh berbuat jahat. Dan kita lihat di ayatnya 42, ketika akhirnya terkejar. Karena Yakub bawa anak-anak kecil, bawa rombongan sirkus yang banyak sekali begitu ya. Jadi terkejar. Dan ketika terkejar, Laban datang dengan kemarahan. Tapi kemarahan yang terbatas. Gak boleh ngomongin apa-apa. Kesel aja, kok kamu gak pamit sih sama aku? Kan itu kan ada anak-anakku, itu kan ada cucu-cucuku. Tapi kenapa kamu ngambil terafim saya? Dan sebagainya. Dia gak bisa. Dan Yakub akhirnya ngomong begini, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam, membuat sebuah ketetapan tadi malam, bahwa aku adalah orang yang tidak bisa diusik oleh siapapun, termasuk oleh mertuanya, oleh Laban. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ketetapan
ketetapan Tuhan bisa turun atas Yakub sehingga ketetapan itu tidak akan bisa disentuh orang lain. Kecuali Yakub sendiri yang keluar dari ketetapan. Jadi kita bisa melihat di sini ketika perjanjian kepada Abraham, sumpah kepada Ishak sampai kepada Yakub itu ketetapan. Saya mengambil contoh peristiwa Yakub mengambil alih hak kesulungan dari Ishak. Yakub itu orang yang suka tinggal di kemah. Esau suka berburu, suka kelayaban lah kalau Esau. Kalau Yakub ini di kemah bersama dengan ibunya. Kita tahu seorang ibu kalau kumpul sama anak, wah bisa cerita segala macam kan. Pasti cerita, wah gitu. Termasuk cerita tentang hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah hak waris yang diterima oleh anak sulung, bagiannya lebih besar, double porsi gitu. Mempunyai hak-hak istimewa sebagai anak sulung. Didengarlah sama Yakub. Dan kemudian sebenarnya Tuhan itu merencanakan kamu yang dapat hak kesulungan. Gitu. Dia dengar. Esau nggak pernah tahu pelajaran itu karena dia ngelayap terus, pergi terus. Pada suatu hari Esau capek dan dia melihat Yakub lagi masak yang merah-merah itu. Kemudian dia mau minta. Yakub ini, saya percaya bahwa Yakub ini pasti sudah pengen sekali punya hak kesulungan. Caranya gimana? Dan kemudian pada peristiwa itu Yakub langsung berpikir, ini waktunya, kamu boleh ini jual dulu hak kesulunganmu. Menipu gak? Tidak. Bertransaksi. Kenapa? Karena dia tahu ketetapan Tuhan hak kesulungan. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia beli. Esaunya kok mau jual? Dia gak pernah tahu ketetapan Tuhan. Jadi kemudian Esau bilang, udah ambil aja. Buat apa sih hak kesulungan? Bentar lagi juga aku mati. Apa gunanya hak kesulungan itu? Kenapa? Karena dia tidak tahu ketetapan Tuhan tentang hak kesulungan. Yakub tahu. Makanya terjadilah transaksi. Yakub nipu? Tidak. Sampai di sini tidak menipu. Dia jual, dia beli sama si pemilik yang dengan rela menjual. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ketetapan Tuhan itu merupakan satu aset yang besar sekali bagi orang percaya. Jadi harus tahu. Kalau kita nggak tahu, kita seringkali dibodohi dengan apa? Dengan kebodohan kita sendiri karena kita tidak mengerti. Nah, Tuhan inginkan perjanjianku aku sampaikan kepada Abraham. Sumpahku turun kepada Ishak. Tetap ada perjanjiannya ngikut. Dan ketetapanku sampai kepada Yakub. Luar biasa. Nah, persoalannya sekarang bagaimana sih ketetapan Tuhan itu? Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Selama 1 minggu ini saya tidak hadir di Praise and Worship secara onsite. Tapi saya mengikuti lewat live streaming. Karena saya ada di luar kota. Jadi saya kok ikut live streaming itu ada chattingnya kan. Ada chattingnya. Saya lihat di situ banyak chatting-chatting yang minta didoakan. Doakan saya punya utang, doakan ini. Salah? Enggak salah. Tapi ingat, orang yang didoakan itu sebenarnya sedang tertindas. Tertindas dengan persoalannya. Entah utang, entah anak sakit, entah ada juga yang minta izin, minta didoakan ponakannya perlu izin dokter sebagai ASN atau gimana lah. Pokoknya macam-macam gitu saya lihat. Itu pasti lagi keadaan tertindas. Alkitab bilang, Daud ngomong bahwa
aku tertindas itu baik bagiku. Loh, kok baik? Orang tertindas kan gak enak. Tetapi Tuhan bilang, itulah waktunya aku harus belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena lewat ketetapan Tuhan kita menjadi orang yang punya akses untuk terima kelepasan, diberkati. Jadi gak salah kita minta didoakan, gak salah kita minta tolong lah, di situ doa-doa begitu. Tapi ingat, itu kesempatan untuk kita belajar ketetapan Tuhan. Jadi ini waktunya hati kita seperti itu, kita harus semakin mengejar Tuhan. Apa yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Karena ada ketetapan Tuhan yang pasti itu yang harus kita hidupi. Dan ketika kita hidupi yang seperti itu, maksimal hidup kita. Maksimal. Contoh hidup saya. Saya itu ketika pindah di Cirebon dikasih kesempatan untuk bangun sekolah. Jadi panitia karena mertua saya jadi ketua panitianya. Setelah itu terus saya ditarik menjadi pengurus sekolah. Masih negara tetangga ya, bukan terang bangsa. Berjalannya tahun-tahun gitu, lama-lama saya suka begini, kok hidup saya untuk sekolahannya gak ngerti-ngerti. Tapi sekian lama kemudian saya berhenti karena ada masa kerjanya di yayasan di negara tetangga. Nah kemudian Tuhan berbicara di sini. Di sini Gracia harus punya sekolah. Dan hamba Tuhan yang di sini ini nunjuk saya suruh ngurusin sekolah. Ibu Iin berapa tahun kemudian, itu waktu saya ditunjuk itu bukan saya ditunjuk untuk sekolah, cuma bilang begini, di sini akan ada sekolah. Sini nih, Gracia ini akan punya sekolah. Waktu itu gak enak kalau ada yang gini kedengaran. Saya kaget, saya hanya pikir gini, mana bisa sih? Di dalam hati gak berani ngomong. 4 tahun kemudian setelah saya selesai pelayanan di situ, 3 tahun kemudian saya selesai, tiba-tiba Ibu Iin berdiri di sini dan di sini harus ada sekolah. Ibu ya yang kelola. Saudara tahu, waktu saya lepas dari sekolah yang lama itu hati saya senang sekali. Karena apa? Ya itulah, masa hidup itu ngurusin sekolah. Apalagi sekolah itu bukan alma mater saya, itulah ceritanya. Jadi ya sudahlah, saya senang sudah selesai. Walaupun ketika saya melayani, saya sungguh-sungguh melayani. Tapi hati kecil tuh kapan kelar, kayak gitulah kira-kira seperti itu. Nah ketika kemudian ada sekolah yang harus didirikan di sini dan itu sekolah terang bangsa, saya baru tahu ketetapan Tuhan atas hidup saya adalah di dunia pendidikan. Mungkin banyak teman-teman saya yang sekarang ini kalau reuni ngomong, ngapain lu katanya repot-repot sekolah sipil jadinya ngurusin sekolah. Ya bilang begitu. Tapi ketetapan Tuhan itu pasti terjadi. Saya suka gurau aja sama teman-teman. Ya kan kalau aku nggak kuliah di situ aku nggak ketemu suamiku. Karena cintaku ada di kampus. Nah, tapi kita mau katakan di sini ketetapan Tuhan itu ajaib dan menjadikan kita maksimal. Dari saya tidak pernah ngerti bagaimana bergumul bersama dengan Tuhan, bagaimana bisa mengasihi anak-anak yang di dalam keadaan tidak memungkinkan mendapat pendidikan yang terbaik. Bagaimana saya bersama dengan rekan-rekan di yayasan, bagaimana selalu mendapatkan sesuatu dan pertolongan Tuhan. Saya sempat katakan sama Ibu Nani, saya bilang begini, ini beda banget kata saya. Saya pusing ngurusin terang bangsa. Kenapa? Mau buka sekolah kok nggak punya tanah, nggak punya murid, nggak punya guru, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Bagaimana? Kamu itu sudah lama jadi pengurus, masa nggak bisa? Lah saya jadi pengurus tuh datang-datang sekolahnya sudah ada, muridnya ada, orang tuanya ada, duitnya ada. Ya tinggal kita rapat-rapat ngurusin aja program-program. Lah sekarang gak ada apa-apa tiba-tiba. Terus saya suruh mulai dari mana?
Tetapi kalau kita lihat sekolah terang bangsa sekarang, bukankah ketetapan Tuhan itu ajaib dan membuat saya belajar banyak. Siapa Tuhan yang kita sembah? Bukan cuma Tuhan yang, ya Tuhan Engkau ajaib, tapi saya harus menghidupi keajaiban Tuhan seperti apa. Tiap akhir bulan itu mikirin. Tapi setiap akhir bulan gak ada. Itu namanya diperpanjang begitu. Ngutang dulu ya Miss, Sir, gak ada. Bagaimana Tuhan buat keajaiban yang luar biasa. Dari yang tidak ada jadi ada. Dari yang tidak mungkin jadi mungkin. Oleh sebuah ketetapan. Saya mau beritahukan, menikmati sekali bagaimana saya boleh hidup melayani di dunia pendidikan. Saya bukan guru, tapi kalau di terang bangsa itu boleh jadi apa saja. Saya bilang begini, saya mau jadi guru. Kalau di sekolah yang saya yang dulu, Anda bukan SPD mau jadi guru, pengurus yayasan duduk aja di situ. Kalau di terang bangsa enggak. Saya mau jadi guru. Guru apa, Miss? Etika. Mau ngajarin apa? Macam-macam, terserah saya. Lagi punya ilham aja saya ajarin. Toilet training lah, etika kesehatan lah, seketemunya. Waktu baru, sekarang sih sudah nggak ngajar begitu. Sekarang sudah banyak yang itu. Jadi saya merasa di situ begitu banyak saya menghidupi dunia pendidikan. Dan saya enjoy. Saya suka sekali melihat anak-anak bisa sekolah, bisa kuliah, dapat beasiswa, yang gak punya duit bisa 100%. Ayo, walaupun bukan saya semua loh, saya itu punya kaki tangan, saya itu orangnya ya dikasih Tuhan jadi pemimpin, jadi senengnya ngorder orang. Karena saya dikelilingi dengan orang-orang yang pandai. Kalau sudah bagian bangunan begini, Pak Gideon itu gini. Padahal saya bagian bangunan tapi Pak Gideon yang ngerjain. Dia mengerjakan lebih dari yang saya minta. Hebat. Nanti saya punya sertif yang coba bikin begini. Pokoknya bukan ide saya, cuma saya itu ngatur saja. Enak ya. Itu Tuhan. Saya mau katakan, cari ketetapan Tuhan. Kalau kita menemukan ketetapan Tuhan untuk hidup kita, maksimal. Gak ada tertindas, ada saudara-saudara, bukan gak ada. Saya pergi berlibur aja ngurusin pergumulan tim basket mau pergi. Waduh, repotnya dari jarak jauh, tertindas. Tapi saya belajar dari ketetapan Tuhan. Walaupun saya jatuh dulu, marah dulu. Pertamanya marah, tapi lama-lama tidak marah. Saya mengerti. Tapi disitulah indahnya kita bergaul dengan Tuhan. Karena itu mari kita membangun terus keintiman dengan Tuhan. Kita belajar terus bergaul dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus akan mengarahkan. Percayalah, saat tertindas kita belajar ketetapan Tuhan. Ingat, Tuhan membuat perjanjian dan kepada Abraham, dan juga sumpah kepada Ishak, dan juga ketetapan kepada Yakub. Luar biasa. Tetapi yang keempat dikatakan Mazmur 105 ayat 10 yang terakhir tadi, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Siapa Israel? Israel rohani adalah kita. Tuhan bilang itu semua perjanjian dengan Abraham, sumpah kepada Ishak dan ketetapan atas Yakub itu, semua itu menjadi perjanjian kekal bagi kita Israel rohani. Ada kalanya Tuhan sampaikan perjanjian, pengikatan diri antara Tuhan dengan kita. Ingat, butuh percaya, butuh iman. Tapi ada kalanya Tuhan bersumpah sama kita. Kita gak apa-apa, gak ngapa-ngapain, Dia akan menggenapi sumpahnya. Tapi ada kalanya engkau harus tahu ketetapanku, kata Tuhan. Ketetapan apa yang aku buat. Mengenali Dia. Hak kesulungan. Yakub terima hak kesulungan karena dia tahu ketetapan Tuhan tentang hak kesulungan.
Jangan kita tidak mengerti firman, jangan kita tidak mengerti apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman. Makanya baca Alkitab setiap hari, karena di situ tertulis ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita adalah Israel rohani. Perjanjian kekal menjadi bagian kita, yaitu janji, sumpah, dan ketetapan yang Dia buat bagi kita. Bangun terus hidup kita supaya kita menikmati berkat dan anugerahnya. Lanjut ya, karena berkat dan anugerah Tuhan itu ajaib. Kita punya Allah yang suka membuat perjanjian. Tuhan itu seneng bikin perjanjian sama kita. Cuma kitanya aja sering pergi ngeleos-leos, jadi Tuhannya gak bisa janji, gak bisa ngomong sama kita. Kenali Tuhan, nantikan Dia. Lu Tuhan gak pernah janji sama aku, nantikan saja. Hati yang mencari pasti menemukan, kata Yeremia. Bahkan sumpahnya Dia berikan pada kita. Tapi Dia juga rindu untuk kita belajar ketetapan. Jangan cuma doa, doa itu penting. Tapi baca firman itu juga penting, karena dari situ kita akan mendapatkan pengertian, pewahyuan dan apa yang Tuhan bicarakan, sehingga kita luput dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Efesus 5 ayat 17, saya pakai versi mudah dibaca. Jangan ceroboh dengan hidupmu, pelajarilah apa yang diinginkan Tuhan untuk kamu lakukan. Jangan suka iseng sama Tuhan. Jangan suka iseng dengan hidup ini. Ya, hidup. Apa sih gunanya hak kesulungan? Apa sih gunanya? Bentar lagi juga aku mati. Jangan ceroboh dengan hidup kita. Kita harus perhatikan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau. Lakukan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Saya belum tahu apa yang mesti saya lakukan. Makanya baca firman. Nanti akan tahu. Makanya belajar bersama-sama, berkomunitas dengan orang-orang percaya, bukan dengan orang-orang dunia, tapi orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka kita akan ditemukan menjadi orang-orang yang pandai karena kita mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan firman Tuhan bilang, jangan kamu bodoh, tapi mengerti kehendak Tuhan. Artinya bodoh itu lawannya bukan pinter, tapi bodoh itu lawannya adalah mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita gak ngerti kehendak Tuhan, kita adalah termasuk orang-orang bodoh. Mari hidup kita diteliti, jangan ceroboh. Kita tahu bahwa kita punya perjanjian kekal dengan Tuhan, yaitu perjanjian yang disampaikan pada Abraham, sumpah yang disampaikan kepada Ishak, dan ketetapan-ketetapan yang dinyatakan bagi Yakub. Dan kita dapat semuanya itu sebagai perjanjian kekal, karena kita adalah Israel rohani. Saya mengundang pemain musik, pemimpin pujian, kita nyanyikan lagu tadi yang terakhir. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Engkau memanggil kami lebih daripada yang kami mengerti, dan buat kami sendiri terus mengenali Engkau lewat perjanjian, lewat sumpah dan ketetapan-Mu Tuhan. Kami terima malam ini perjanjian kekal bagi kami sebagai Israel rohani. Meteraikan firman ini dalam hidup kami Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang akan menuntun kami, tidak berhenti sampai di sini, tapi Roh Kudus-Mu terus akan membawa kami dalam pengertian kepada pengertian, untuk masuk dalam kehidupan kemenangan kepada kemenangan. Engkau Tuhan yang Maha Tahu, mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan.
datangi, putarkan jembatan setia berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang bimbing dan mengingatkan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang bimbing dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman yang berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan.